Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Jusuf Kalla teman-teman. Di mana dikabarkan kali ini Aliansi Masyarakat Sumatera Utara melaporkan Jusuf Kalla ke Polda, dugaan penistaan agama dan kegaduhan teman-teman. Serta sosok Pendeta Gilbert yang menemui Jusuf Kalla dan meminta maaf dan memberikan klarifikasinya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa video berikut ini ya. Agama tadi pasal yang diterapkan itu adalah pasal penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kegaduhan. Jadi memang kami sangat menyayangkan sikap dari Pak Jusuf Kalla karena ini adalah murni gerakan rakyat. Tidak ada unsur politisasi di sini. Beberapa tokoh Kristen, bahkan ketua sinode gereja terbesar di Indonesia sudah meminta agar beliau mengklarifikasi. Tetapi beliau justru mengutus juru bicaranya dan menyangkal tentang apa yang kita persoalkan pada saat ini. Sehingga kami melihat tidak ada etikat baik dari Pak Jusuf Kalla, sehingga kami melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan tentang membunuh sesama manusia. Sedangkan kita membenci saja sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus, itu sudah masuk ke dalam pembunuhan. Lebih tinggi tingkatannya daripada perbuatan fisik. Yesus Kristus adalah patron pusat penyembahan dari umat Kristen. Yesus Kristus dibunuh, begitu juga dengan rasul-rasul. 12 murid Yesus itu mati dengan sangat mengenaskan karena mereka bertahan dengan keyakinan kepercayaannya. Bagi Kristen itu namanya mati martir. Tidak ada istilah mati syahid. Dan pernyataan tersebut, jika sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dixon, dilihat potongan-potongan video itu kan banyak beredar sekarang di media sosial, dilihat oleh generasi muda, itu sangat berbahaya. Dan terutama ini, selama ini umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Dan ketika ada pihak yang melihat bahwa ternyata mereka memahami berdasarkan pernyataan Pak Jusuf Kalla tersebut bahwa ternyata di Kristen juga ada ajaran yang mengandung unsur pembunuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di kemudian hari. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan, dan kami berharap juga dari pihak kepolisian, karena ada beberapa laporan terkait penistaan agama. Ya. Yang kedua, yang belum diproses sampai pada hari ini. Kami tidak mau hal serupa terulang kembali. Malah ini menjadi pemicu supaya laporan-laporan sebelumnya itu juga diproses. Demikian pernyataan dari kami. Terima kasih. Saya Pendeta John Rubulesing, mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Maluku, menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Jusuf Kalla, Haji Jusuf Kalla, yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku, supaya kondisi ini tetap terpelihara dan kedamaian di Maluku tetap terjaga. Jadi dari itu kita menjaga keutuhan bangsa ini. Dan saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan itu. Saya merasa dan mengikuti betul
ceramah Pak Yusuf Kala, dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak JK sebetulnya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso ya. Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Malino II. Beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku dan kita berterima kasih kepada Pak JK. Saya kira tulus saya mau mengatakan itu. Berkaitan dengan pernyataan Pak JK, saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu latar belakangnya adalah konflik Maluku. Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud seperti itu. Yang beliau lihat adalah kondisi praktis ketika penyelesaian konflik terjadi, bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan oleh karena itu, dalam perspektif semacam itu, di kalangan Kristen pun orang datang berdoa untuk konflik, jaga gereja. Di balik pemahaman seperti itu, ada pemahaman bahwa yang dibela adalah bukan cuma agama, tetapi juga yang dibela adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi itu pemahaman yang terjadi di masyarakat ketika itu. Pak JK hanya merekam pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Dia tidak berbicara dalam perspektif doktrin tertentu. Dan oleh karena itu, saya mau mengertinya dalam kondisi itu. Ya, saya kira Pak JK sampai pada taraf semacam itu tidak bermaksud melecehkan satu agama. Ya, hanya beliau melihat fakta sosiologis historis bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan saya kira ini pandangan yang harus saya luruskan supaya apa yang dikemukakan tidak lalu memicu ketegangan-ketegangan di basis masyarakat. Dan kita terus menjaga tentang keutuhan bangsa kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, kali ini saya bersama sister saya, Ibu Sri Sri Sutarti, mantan ketua kampanye ya, Ya. Pak Jokowi ya, Ya, di Kota Cirebon, ya. tahun 2000. 5 April 2019. Malah sekarang bergabung di partai PSI, sebagai Bendahara Umum PSI DPW Bengkulu. DPW Bengkulu. Sister, kemarin kita sudah bikin video sebagaimana kita sudah lihat mengenai perkataan-perkataan yang konyol menurut kita ya dari seorang mantan wakil presiden berkali-kali. Ya. Presiden ini nggak pernah. Iya. Iya. Harusnya beliau itu kan negarawan ya. Iya. Caranya harus yang baik-baik lah. Jangan sampai memecah belahkan antara umat beragama ya. Iya, dan kemarin kan mohon maaf, sister undang saya kan kemarin ada kongres PSI ya di sini dan saya nggak bisa datang karena saya diundang di forum yaitu di markasnya GAMKI, gerakan apa nih, Angkatan Muda Kristen Indonesia. Di situ ada gabungan dari PBB juga, HBB juga, ada Abu Janda, jadi banyak orang Semanguni, banyak bener. Jadi kita kayak meeting atau apa begitu, apa yang harus ditindaklanjuti atas pernyataannya Pak Yusuf Kala mengenai kalau Islam membunuh Kristen itu syahid dan Kristen membunuh Islam itu adalah syahid, dan akhirnya diambil kesimpulan dilaporkan. Dan semalam saya sampai jam 10 di Polda Metro Jaya gitu, dan kebetulan pada saat itu juga di waktu yang bersamaan ada pemuda Katolik juga melaporkan tentang pernyataan dari Pak Yusuf Kala. Menurut tanggapan sister nih yang seorang muslimah yang agamanya Islam, bagaimana? Ya bagus itu, perlu dikasih pelajaran lah bila perlu ya. Kalau ada ya organisasi-organisasi yang lain, laporin aja. Saya sangat setuju supaya jangan sudah menjadi pejabat
malah saling menjelekan, Mantan, ini sekarang udah mantan ya. jelekan dan malah menjadi provokator, memecah belahkan umat beragama. Nah, saya setuju itu supaya janganlah kita hidup di dunia ini kan sementara ya. Toleransi beragama itu yang harus kita jalankan. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lakum Tidak dinukum. ada di dalam agama manapun itu yang menyatakan membunuh itu ada. Yang ada itu kalau Islam itu ya kita toleransi, saling sayang, itulah namanya silaturahmi. Iya. Nah, silaturahmi, mau dia Muslim, mau dia Kristen, mau dia agama lain, ya kita jaga silaturahmi. Kan saya udah berulang-ulang bilang, itu yang nama kepercayaan itu adanya di hati kita. Kita jalan ibadah kita masing-masing. Iya. Toh kita yang penting bersaudara di Indonesia ini kan begitu. Menurut saya ya top dah, laporin aja bila perlu. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang ini merasa kita yang sayang dengan sesama Muslim dan Kristen maupun agama lain, kita ya buat Iya, kasih efek jerah aja. apalagi kan di dalam keluarga saya juga itu ada Islamnya juga. Dalam keluarga Banyak saya. keluarga itu satu keluarga Betul. bermacam-macam agama, tapi Iya. aku jangan memecah belah orang-orang begitu. Iya, Nanti kalau- satu rumah Kalau membunuh terus langsung dengan iming-iming syahid surga, Pak. Saling bunuh nih satu keluarga nih, betul gak? Kak, Benar kalau nggak? menurut saya itu jarang terjadi tuh yang Kristen dibunuh sama Islam, malah yang ada bunuh-membunuhan itu antara ya ribut-ribut tuh antara Islam dengan Islam, antara Kristen dengan Kristen, iya kan? Iya. Nah, jadi janganlah yang namanya menganutkan membawa nama berita itu di dalam agama. Iya, dan jadi sebelum berharap sebelum berkata-kata, harap berpikir dahulu, betul Saya nggak? udah Ya? bilang, brother, siapapun orangnya, mau dia pejabat, mau dia orang biasa, mau dia orang seperti kita, sebelum kita menciptakan, sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu untuk menyampaikan sesuatu itu kayak gitu. Jangan sampai ada sekarang zaman sudah media seperti ini, satu patah itu bisa maknanya bermacam-macam, ya kan? Ya. Maknanya itu loh yang di ini. Nah, jadi sekarang itu udah, apalagi seorang pejabat mantan beliau negarawan, bahasanya langsung cepat Ya, booming gitu. apalagi ini Viral membuat kalau gaduh bukan hanya di Indonesia, lu saja sampai di Ini kan luar beliau lu, kan sampai ke di luar negeri loh, luar lu bahasa ini. perkataan beliau. Iya, janganlah. Saya cuman saran ya kawan-kawan buat efek jerah aja. Dan saya juga mendapatkan banyak informasi dari beberapa teman yang di elemen masyarakat ya, dan ini akan timbul pelaporan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tadi juga Sista juga lihat dengan ada beberapa pengacara kan, dan akhirnya saya gabungkan, ya sudah kalian gabung saja untuk melaporkan Pak Yusuf Kalla ini gitu. Sista juga lihat bagaimana menurut tanggapan Sista sampai pengacara pun sampai Itu saya melihat berarti betapa sayangnya kawan-kawan di Indonesia ini, anak-anak muda khususnya ya, betapa ininya mereka untuk sebuah toleransi ini kayak gitu, untuk silaturahmi, toleransi bersama, bersaudara. Nah, jangan sampai mereka menjadi ini ikut jadi di buah bibir juga. Nah, makanya dengan mereka melapor, mereka memberi statement media maupun itu benar itu. Saya sangat setuju. Sekarang tinggal ya semua, saya saran dengan pejabat siapapun, daerah, nasional, di daerah apa. Ya kalau berbicara itu dipikirlah dulu. dipikirlah. Karena memang ya hidup di dunia itu sementara. Jangan selalu dibawa ini bukan politik kalau zaman sekarang yang begini. Kalau dulu di politik itu gontot-gontotan sesama beda partai, tapi kalau udah ketemu cipika-cipiku. Cipika-cipiku. Nah, jadi sekarang tidak begitu lagi. Dan ini juga sebagai ajang ke pembuktian kepada Kepolisian Nah, Republik Indonesia kan, sekarang apakah mau memanggil beliau nih, Iya, apakah nah hukum sekarang ditegakkan? ini, karena prinsipnya
kebenaran itu pasti benar. Memang dulu, kalau dulu ini mah hati-hati loh Indonesia ini, saya janganlah, saya tuh punya pepatah ya, sedikit aja pepatah saya itu, dikala keadilan sudah runtuh berarti hukum sudah rubuh. Nah, ini yang diciptakan oleh anak-anak muda. Mohon maaf, mohon izin bisa diulangin lagi? Itu jangan sampai terselalu ada di hukum ya, di pejabat baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ya kalau bisa saya tekankan, udah jangan pakai ini apa namanya pepatah kuno lah. Pepatah kuno itu begini, dikala keadilan sudah runtuh. Dikala keadilan sudah berarti runtuh, hukum sudah rubuh. Nah sekarang ini anak-anak muda udah pinter-pinter. Lawyer aja pinter-pinter. Nah jadi juga sekarang pemerintahan juga harus menyikapi itu, kayak pengadilan, kepolisian. Kalau dulu polisi mah dibayar walaupun orang itu nggak salah bisa masuk penjara loh. Kita kan sekarang harus berpikir pihak polisi. Semalam kan ada pelaporan di Polda Metro Jaya. Jadi kita meminta kepada Kapolda Metro Jaya, juga ketebusan kepada Bapak Kapolri ya, agar hukum betul-betul ditegakkan. Siapapun dia, walaupun dia mantan wakil presiden, harus betul-betul ditegakkan. Betul. Jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Cukup tutuplah itu kepada semua yang hukum lah ya, polisi, jaksa, hakim. Cukup, jangan ada lagi yang dikorbankan gitu loh. Ya sementara pejabatnya itu enak-enak mati, sementara orang yang selalu bersetia dengan dia, di bawah dia, apapun sudah dilaksanakan, dijadikan korban. Cukup. Nah siap. Sekarang jadilah, karena yakin aja kebenaran itu tidak pernah salah. Terima kasih Sister ya, terima kasih ya. Assalamualaikum, sukses. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman, terkait permasalahan yang menimpa sosok Jusuf Kalla ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.